Kemarin sudah dibahas Imam Mahdi menurut versi sunnah, ya. Kalau sekarang Imam Mahdi menurut Syiah. Sekali lagi, hadis-hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi itu semuanya doib dan palsu. Ada yang sahih, tapi tidak disebutkan namanya siapa. Cuma pemimpin yang adil, imam sholat di Masjid Bani Umayyah, di masjid yang bermenara putih, ya, itu. Nah, ini yang sedang ditungguan oleh Syiah. Imam Mahdi yang dimaksud ini nih, Muhammad bin Al-Hasan Al-Mahdi. Ini nih yang pakai tanda merah. Jadi Imam 12, kan di Indonesia itu Syiah itu ada Syiah Asy'ariyah. Ini 12 imam ini yang dianggap maksum, sama sejajar dengan Nabi dan Rasul. 1, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kita cinta ya kepada sahabat Nabi, keluarga Nabi. 2, Al Hasan bin Ali Az-Zaki. 3, Al Husain bin Ali Asy-Syahid. 4, Ali bin Husain Zainul Abidin. 5, Muhammad bin Ali Al-Baqir. 6, Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. 7, Musa bin Ja'far Al-Kadhim. 8, Ali bin Musa Ar-Ridha. 9, Muhammad bin Ali Al-Jawad. 10, Ali bin Muhammad Al-Hadi. 11, Al-Hasan bin Ali Al-Askari. 12, Muhammad bin Al-Hasan Al-Mahdi. Menurut mereka, Bu, si imam yang ke-12 ini sudah ada. Di mana? Di gua. Di mana? Di gua. Bahasa Bala Endahna gua naon? Guha. Nah, cilepeungnya imam teh nyumput. Nyaho butuh pertolongannya. Nah, kalau betul dia akan menyelamatkan dunia dari Dajjal, dari Yajuj Majuj, harusnya keluar dong. Makanya punten-punten, maaf-maaf, hadis-hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi itu selain palsu, banyak kebohongannya, kemudian tidak jelas. Siapa? Kalau menurut orang Kristen, Bu, Imam Mahdi itu adalah Yesus Al-Masih. Apakah kita iman kepada Isa akan turun? Iman. Di mana turunnya? Pohodoi di masjid yang bermenara putih. Kapan turunnya? Tidak tahu. Pada waktu apa? Pohodoi pada waktu adzan iqamah salat subuh. Nabi Isa turun. Bagaimana turunnya? Saya belum menemukan hadis. Kalau yang satu mengatakan katanya diapit oleh 2 malaikat. Turun, tapi saya belum menemukan hadisnya. Sieun salah. Pokoknya mah tuh turun. Make tambang turunna teuing. Pokoknya turun. Di mana turunna? Di masjid. Masjid naon? Nah, yang bermenara putih. Lanjut. Udah ya, itu versi Syiah. Nah, sekarang yang akan kita bahas ini, Bu. Yajuj dan Majuj. Ya, Yajuj dan Majuj. Pernah dengar? Pernah. Sekarang baca. Yajuj dan Majuj. Kudu manyun macana. Yajuj dan Majuj. Pakai kokolah entong. Tekudu. Bisi muncrat. Yajuj dan Majuj. Nah balik deh dia teh leungeun teh. Ya. Ya, Yajuj dan Majuj ini keduanya adalah satu, nama dalam bahasa Arab, bisa juga bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab disebut bahasa Ajam. Contoh, misalkan Bang Irman orang Sumatera, Irman Al-Sumatriyu. Al-Sumatriyu itu bahasa Ajam. Gitu ya. Jawi
orang Jawa. Bandung, Bandungi orang Bandung. Itu bahasa ajam namanya. Lanjut. Dayeuh kolot, bahasa Arab bukan? Bukan, bahasa ajam. Dayeuh apa artinya? Kota. Kolot apa artinya? Tua. Bahasa Inggrisnya? Oh, city, city oh. Ya, yang pertama Ya'juj berasal dari kata ajiz yang artinya amat panas. Dua, berasal dari kata ujad yang artinya air yang sangat asin hingga terasa pahit. Tiga, berasal dari kata ma'j yang bermakna bingung. Siap? Dilihat dari segi nasab atau keturunan. Dua, dilihat dari segi fisik. Tiga, dilihat dari segi perilaku. Bapak moyangnya Ya'juj Ma'juj. Satu, Adam. Dua, Sis. Tiga, Anuns atau Yanis. Empat, Qainah. Lima, Mahlil atau Mahlail. Enam, Yard atau Yarid. Tujuh, Aknuh. 8 Matusalah, 9 Lamik, 10 Nuh. Nah ini Bu, Nuh generasi ke-9 turunan Adam, masa hidup 3993 sampai 3043 sebelum Masehi, usianya 950 tahun. Diutus 3650 sebelum Masehi, usianya 343 tahun. Dari Tiras lahirlah bapa bangsa Macedonia dan Yugoslavia. Terus Nuhoyong ke ku abdi dikirim karena WA, terkedah dipoto di si era. Dari Ham lahirlah Cus, Mizraim, Put, Kanan. Dari Cus lahirlah bapa bangsa Ethiopia. Dari Mizraim lahirlah bapa bangsa Ethiopia, bapa bangsa Mesir. Ya, dari Mizraim ini lahirlah bapa bangsa Mesir. Ini keturunannya dari Ham. Lain hak asasi manusia, nama orang Ham teh. Jeung loba gaya disada deui nya. Put, aya nu ngaranna Iput di dieu. Lahirlah bapa bangsa Libya. Dari Kan'an lahirlah bapa bangsa Palestina, Israel. Lanjut. Palinter punya ulama-ulama dulu itu palinter. Nah, ieu mah keturunan Iran dan bangsa Assyria. Dari keturunan Sem atau Sam lahirlah Elam. Elam ini melahirkan bangsa Iran. Kemudian Asur, lahirlah bapa bangsa Assyria. Lain Astri, lain Astri mah budak Pasap Kumar. Ada disebut maju jadi janggotan deh nya. Jadi no laluis juga si ieu mah lain Ya'juj Ma'juj. Jaranggotan. Kemudian ini kelahiran atau bapak moyang dari bangsa Ibrani, bangsa Arab. Dari Sam ini dari keturunan Arpasad. Kemudian dari Lud lahirlah bapak bangsa Suriah, Turki Barat Tengah. Turki Barat dan Tengah. Kasepnya banyak. Terus orang beakeun sampai jam 8. Katinggal teh Bu? Hah? Henteu. Katinggal teh? Liurnya. Ah, Ustad, mama geus teu kadeuleu. Bios Bu, katingalina we naon lah.
abdi wae lieur. Ya nerangkeun peta ieu teh. Di kita ngaranna peta gitu. Naon Ustad cenah? Make atlas aya Ustad, aya ngan maka ciri. Teruskeun heula lah. Nu gampieuna we euna. Ah, ini Bu. Dari Syam ini nanti punya anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Terakhir adalah Yakub. Nabi Yakub putra siapa? Ishak. Ishak putra siapa? Ibrahim. Ibrahim putra siapa? Azar. Azar punya siapa? Nahur. Nahur anak siapa? Sarug. Sarug anak siapa? Rau. Rau anak siapa? Falih. Falih anak Abir. Abir anak Salih. Salih anak Arpaksdas. Biasanya macananya. Baik. Generasi kedua turunan Ibrahim, generasi ke-20 turunan Adam, masa hidup 1837 sampai 1690 sebelum Masehi, usianya 147 tahun. Ada di sini yang usianya 147 tahun? Ada ya? Paling tua berapa? 70. Bisa berapa? Oh, karek 30. Nabi Yakub diutus 1750 sebelum Masehi, usianya 87 tahun. Ya, paling lama umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Kalau ada yang lebih dari 60 dan 70 berarti bonus. Kudu hati-hati ya hirup. Mun geus 60 hese lempeng teuing teman. Hese di lempengkeunana. Komo geus umur 70. Kalau mau berubah di bawah usia 60. Saya 44, dikritik masih bisa menerima. Mau beli paling diblokir. Misalnya saya dikritik, "Ustad, entong kasar teuing ka ibu teh. Ibu mah sok leuwas. Oh mohon ibu rumaos abdi lepat." Gak usah sakitun teu baper. Aya nu dikritik teh belik. Tahu belik? Apa belik teh? Pundung. Jadi kalau mau berubah di bawah 60, kalau sudah 60 ke atas hese. Kenapa hese? Belik, belek, boson, budug, nanti. Nu terakhir nu paling geuleuh mah. Dewasa nyebutkan lagi. Burut. Ya, baik. Ini silsilah para nabi jalur Nabi Nuh. Ibrahim punya anak siapa? Ismail dan Ishak. Ismail dari ibu siapa? Astagfirullahaladzim. Ibu Hajar. Ishak dari siapa? Ibu Saroh. Kalau dibaca oleh Barai Endah jadi Sarah. Sarah bahasa Sunda artinya sampah yang terbawa banjir. Kalau Sarah bahasa Arab artinya yang selalu gembira. Gitu. Ya, itu. Terus dari Ishak ini punya keturunan Yakub. Kalau dari Nabi Ismail, Nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad. Ya, dari Yakub ini perhatikan Ruben, Simeon, Zebulon, Lawe, Kohat, Imran, Yahuza. Nah ini Bu, kenapa disebut Yahudi? Ada keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang namanya siapa? Yahuza, paling bedegong. Kemudian Yusuf, Benyamin. Tuh Benyamin teh keturunan Nabi Yakub ya. Kemudian berkembang nih dari Lawe, Kahat, Imron. Dari Imron Nabi Musa dan Nabi Harun. Lihat Bu, boleh ini nanti di share ya ke grup. Daripada nge-share corona wae mending nge-share ieu. Udah ya? Siap. Allah.
beakeun wae kitu ieu teh. Jam 8, 7 menit deui. Periode Yusuf 72 orang. Periode Musa dan Nabi Harun. Teka deuleu ieu teh ku abdi ge. Dina laptop teh ciri abdi terus panon geus kruksak Bu, udah di kacanako. Teka baca, komo ku ibunya, ku abdi wae teka baca. Aduh, Bu abdi teh ngolotan geuningan. Aduh ya Allah, teka baca daripada abdi ngarang sieun salah ya. Periode Musa dan Harun, periode Yusa, pokoknya nama Bu, periode Musa dan Harun itu 1000 lebih, itu keturunannya 1000 lebih. Periode Yusa, kemudian periode Ilyas dan Ilyasa, periode Daud dan Sulaiman. Setelah Daud dan Sulaiman ke samping ada Israel, Ya'rub'am, kemudian ada Yahuja, Rahub'am. Ada jejak 10 suku yang hilang dari 2 suku ini. Nyambung ke periode Nabi Zakaria dan Yahya, periode Isa, kemudian masa Patroh. Yang disebut masa Patroh itu masa putus kenabian. Jadi setelah Nabi Isa wafat lama gitu, barulah Allah mengutus Nabi dan Rasul. Nah, antara turunnya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad dengan Nabi Isa ini disebutnya masa Patroh, masa kekosongan gitu. Allah. Udah ya, itu. Nah, sekarang kita baca hadisnya satu saja ya. Tadi mah buktina, sekarang mah hiji we hadisna. Sebagaimana yang telah saya sampaikan, bahwa kalau Dajjal mah merusak agama itu disamarkan jadi liberal, jadi Pancasila, aya salam Pancasila lalieur kan? Assalamualaikum diganti ku salam Pancasila. Oh, lalieur ya bukan. Baheula selamat pagi, selamat siang, ayeuna salam Pancasila. Ketahuilah orang Islam itu Pancasilai sejati. Taat aturan, bayar pajak, rajin, sanajan kapaksa. Jadi kalau kita ini adalah Pancasilai sejati. Nah, ini hadisnya cukup panjang. Bersumber dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Yajuj Majuj termasuk keturunan Adam, bukan keturunan jin. Mereka sekiranya dikirim kepada manusia akan merusak sumber kehidupan mereka. Dan tidaklah salah seorang dari mereka mati kecuali meninggalkan keturunan lebih dari 1000 orang. Dan dari keturunan mereka lahir 3 bangsa, Tawil, Tarise, dan Mins. 3. Loba ibu, nepi ka ayeuna ge belum bisa kita mengalahkan. Coba lihat Bu, sekarang yang merajai ekonomi dunia siapa? Mereka. Politik mereka, senjata mereka. Umat Islam ketepel, panah, kuda, kecuali pejuang di sana. Taliban, Mujahidin ya di Suriah hasil merampas perang itu. Orang mah menghadapi akhir zaman teh kalah kanyen ketepel, papanahan. Karena nanti cenah di akhir zaman akan perang dengan panah. Lain eta, engke eta mah. Nanti setelah Nabi Isa turun menghancurkan Dajjal, Nabi Isa pun kewalahan melawan Yajuj Majuj. Nah, ketika Nabi Isa diwafatkan, barulah akan kembali kepada dunia seperti tidak ada teknologi. Ngalawan panah eta mah jeung ketepel. Ieu mah ngalawan nuklir kok ketepel bisa moal. Nuklir mah geus kieu tah, tet, orang Bale Endah tuh si Ansor tuh pencet we di ditu. Itu mencet orang karek kieu.
atau kaburu pae. Jadi kalau saya boleh saran, bukan tidak boleh memanah, berkuda, berketeperia, silakan. Itu mah ketangkasan. Saya lebih menyarankan ibu dan bapak kalau punya anak ahli nuklir, bikin senjata api, nyen bom, tapi entong ngabom di Indonesia. Temenang, bom di Indonesia tidak boleh. Di daerah konflik tuh di Yahudi itu bom. Abdi gitu wani ngabom. Kieu we bu abdi kamari. Dari pariksa. Apakah kamu bawa senjata? Tidak. Cek jamaah teh. Dan ditanya, 14 terakhir sebelum kamu ke sini, negara mana yang kamu kunjungi? Mekah, Madinah. Gak usah gitu. Ada jamaah saya yang wajahnya mirip orang Korea dan mirip orang Cina. Lami ditarosna. Oh Cina ya, mau virus ya. Oh ya Korea ya, mau virus ya. Ustaz Ansar mah enggak banget lain Korea, lain banget Cina, aman. Ayo mah bager cenah ya. Lolos gitu. Aya jika orang Cina tadi dia. Tah, iya. Jika orang Cina. Kalau nanti ke Israel, lama itu ditanya. Entah ditanya pedah mancung tuh. Pedah janggotan tuh. Da orang Israel ge aya nu janggotan. Bahkan pendetanya janggutnya lebih panjang daripada mana yang nu janggotan deh. Tuh itu masa cewir. Itu mah para lanjang garomplok sakieu, pakai topi laken, pakai jas, mantel hitam, ngararoko di samping benteng ratapan itu. Jadi kalau mohon maaf kalau sekarang untuk membedakan muslim dengan Yahudi hanya karena berjenggot, saya kira untuk saat ini kurang tepat. Meskipun saya menghargai mereka yang berjenggot tetap melakukan sunnah Nabi ya. Pokoknya ibu jangan takut dengan virus corona. Kalau ibu ingin selamat dari virus corona, berdoa kepada Allah. Kalau tidak punya masker, nu aya we mangpaatkeun tiung-tiung. Jangan berlebihan, biasa-biasa saja, mendekat kepada Allah berdoa. Ibu jangan ke Cina, jangan ke Jepang, jangan ke Korea, ya, jangan. Rek naon bari nage da teu boga. Ya. Kelieur deh, ya. Abdi di Mekah, Madinah, Yordan aman, bersih. Insya Allah teu nyanak virus, gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sing sarehat, saroleh, apa yang sudah diberikan oleh Allah berupa ilmu, harta, islamkan sebelum kiamat, sebelum mati, sebelum oleh Allah diambil secara paksa, ya. Bersabar dalam membina rumah tangga, anak, cucu, menantu, tetangga dekat ataupun tetangga jauh. Cukup kita cinta kepada Islam agar bisa membuktikan dan mempertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.